Halo anak-anak hebat. Pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah perumusan Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Kalian pasti tahu kan, negara kita Indonesia itu sangat kaya dan luas. Tapi dulu sekali negara kita pernah dijajah. Setelah berjuang keras, akhirnya datang kabar baik. Indonesia akan segera menjadi negara yang merdeka. Nah, kalau sudah merdeka, kita butuh pondasi atau dasar untuk membangun negara kita. Pondasi ini harus kuat, adil, dan bisa mempersatukan semua orang di Indonesia yang berbeda-beda. Pondasi itu namanya Pancasila. Bagaimana ya para pahlawan kita membuat Pancasila? Yuk simak kisahnya. Untuk merencanakan dasar negara ini, dibentuklah sebuah kelompok kerja yang penting pada tanggal 29 April 1945. Nama kelompok ini panjang sekali, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Ketua BPUPKI adalah Bapak Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. BPUPKI mulai bersidang yang pertama kali pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tugas mereka adalah mencari dasar negara yang paling pas untuk Indonesia. Di dalam sidang BPUPKI itu ada 3 pahlawan hebat yang maju ke depan untuk menyampaikan usulan mereka tentang dasar negara. Pahlawan pertama Bapak Muhammad Yamin. Beliau maju pada tanggal 29 Mei 1945. Bapak Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pahlawan kedua Bapak Supomo. Beliau maju pada tanggal 31 Mei 1945. Mengusulkan 5 asas juga, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pahlawan ketiga Bapak Insinyur Soekarno. Inilah momen yang paling kita ingat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Soekarno maju dan mengusulkan 5 dasar yang beliau namakan Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Usulan tersebut yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Karena usulan Pancasila dari Bapak Soekarno ini sangat diterima, maka pada tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Setelah usulan-usulan terkumpul, para pahlawan membentuk tim kecil yang lebih hebat lagi. Namanya Panitia 9. Mereka bertugas merapikan dan menyempurnakan usulan Pancasila itu. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil membuat sebuah naskah yang disebut Piagam Jakarta. Di dalam Piagam Jakarta sudah ada rumusan Pancasila, tapi ada satu kalimat di sila pertama yang masih membuat sedikit masalah. Bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Teman-teman kita di Indonesia bagian timur yang beragama lain merasa sedikit keberatan. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, para pahlawan kita yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Hatta berdiskusi dengan sangat bijak. Mereka sepakat kalimat itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan betapa besarnya semangat toleransi dan gotong royong pahlawan kita. BPUPKI selesai tugasnya dan kemudian dibentuklah kelompok baru bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya, 18 Agustus 1945, PPKI bersidang. Di dalam sidang ini, mereka mengesahkan Undang-Undang Dasar dan
dan juga mengesahkan rumusan Pancasila yang sudah sempurna. Inilah 5 dasar negara kita yang resmi dan harus kita amalkan sampai sekarang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang kalian tahu kan Pancasila itu dibuat dengan penuh perjuangan dan musyawarah. 5 sila itu harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dihafal, kita harus rajin beribadah, kita harus saling menghargai, kita harus menjaga persatuan, tidak boleh berkelahi, kita harus berdiskusi saat memilih ketua kelas, dan kita harus adil dalam memimpin permainan. Pancasila adalah jati diri bangsa kita. Mari kita jaga dan amalkan bersama. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.